Halo semua, selamat datang di Bacaan Dhamir kali ini. Hari ini kita akan bincang spiritual ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah frekuensi yang salah satu kegunaannya berhubungan dengan cakra yang ada di tubuh kita. Jadi kamu bisa simak video ini sampai akhir, karena di akhir video ini saya akan jelaskan di mana kamu bisa mendapatkan frekuensi ini, bagaimana cara penggunaannya, dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan frekuensi ini. Gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan sedikit tentang cakra. Tubuh kita terdiri dari dua bagian. Ada tubuh fisik, kemudian ada tubuh cahaya. Di dalam tubuh fisik banyak terdapat organ, misalnya organ jantung, kemudian organ paru-paru, ada organ ginjal, dan seterusnya. Ada juga aliran darah atau pembuluh darah, misalnya pembuluh darah utama atau pembuluh darah arteri. Kemudian ada pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena, dan ada pembuluh darah yang lebih kecil yang disebut sebagai pembuluh darah kapiler. Gitu ya. Nah, organ-organ yang ada di dalam tubuh fisik kita ada yang ukurannya besar, kemudian ada yang ukurannya kecil, atau bahkan ada yang ukurannya mini. Oke, selain tubuh fisik, kita juga punya yang namanya tubuh cahaya. Nah, organ yang terdapat di dalam tubuh cahaya kita itulah yang disebut sebagai cakra, gitu ya. Oke, seperti halnya tubuh fisik, organ yang terdapat di dalam tubuh cahaya kita itu juga ada yang ukurannya besar, yang disebut sebagai cakra mayor, kemudian ada yang ukurannya lebih kecil, yang disebut sebagai cakra minor, dan ada ukurannya yang mini, yang disebut sebagai geopatis, gitu ya. Oke, kemudian jika di dalam tubuh fisik kita terdapat aliran darah, maka di dalam tubuh cahaya kita ada juga yang disebut sebagai jalur energi. Nah, jalur energi ada juga yang ukurannya besar yang disebut sebagai jalur nadis. Kemudian ada ukuran yang lebih kecil yang disebut sebagai paranadis. Kemudian ada ukuran yang lebih mini yang disebut sebagai jalur meridian. Cakra di dalam tubuh kita jumlahnya banyak ya. Mungkin kita tidak dikondisikan untuk tahu semuanya. Tetapi paling tidak kalau kita tahu tentang 7 cakra utama atau 7 cakra mayor itu saya sudah cukup ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 7 cakra utama dan hubungannya dengan frekuensi tertentu yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan cakra yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi nggak perlu pergi ke orang pintar yang mengklaim dirinya bisa membuka cakra dengan biaya tertentu, karena sejatinya yang bisa menyeimbangkan cakra yang ada di dalam tubuh kita sendiri adalah diri kita sendiri, gitu ya. Oke, kemudian frekuensi yang saya maksud di dalam video ini adalah frekuensi solfeggio. Oke, seperti apa itu? Silakan disimak terus. Oke, yang pertama ada frekuensi solfeggio 396 Hz. Ini ada hubungannya dengan cakra dasar atau cakra muladhara seperti ini. Warnanya merah, lambangnya seperti ini. Kemudian letaknya di sini di antara tulang ekor dan anus ya. Jadi kalau menghitung cakra itu adalah bottom up ya, bukannya top bottom. Oke, artinya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah gitu ya. Oke. So, jika kamu sering dikuasai rasa cemas atau rasa khawatir, kemudian sering menyalahkan diri sendiri, sering membenci diri sendiri, sering merasa orang paling tidak berguna di dunia, sering merasa tidak berdaya, atau merasa dirimu adalah orang yang paling tidak beruntung, itu artinya cakra dasar kamu tidak seimbang. Oke? Jadi 396 Hz ini sepertinya bisa digunakan untuk menyeimbangkan cakra yang ada di tubuh kamu gitu ya. Karena apa? Karena frekuensi solfeggio 396 Hz ini bisa membantu membangun rasa percaya diri, kemudian bisa menghilangkan rasa tidak berdaya, kemudian bisa menghargai diri sendiri, kemudian membangun semangat hidup, kemudian mengenyahkan perilaku yang merusak diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, dan menerima diri sendiri gitu ya. Oke, yang kedua ada frekuensi solfeggio 417 Hz. Ini ada hubungannya dengan cakra seks atau cakra swadhisthana. Warnanya orange, lambangnya seperti ini. Kemudian letaknya itu ada di atas sedikit dari kelamin tapi masih di bawah pusar, ya. So, jika kamu seorang yang peragu dan tidak berani mengambil keputusan, kemudian ingin merubah ke arah yang lebih baik tetapi masih takut, itu sepertinya cakra seks kamu tidak seimbang ya. Artinya cakra swadhisthana kamu tidak seimbang. Jadi frekuensi 417 Hz ini sangat baik untuk kamu gunakan ya. Karena apa? Karena bisa membantu memfasilitasi perubahan diri kamu ke arah yang lebih baik. Kemudian membantu self development, kemudian membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Dan satu lagi membuat kamu mampu menyongsong perubahan. Oke, terutama perubahan mendadak yang arahnya tidak kamu inginkan. Misalkan kematian anggota keluarga, atau pergantian karir, atau bencana alam, atau perceraian, dan lain sebagainya. Oke, perubahan adalah hal yang niscaya terjadi, jadi kita harus berani menghadapi itu apapun skenario dari semesta, gitu ya.
Oke, yang ketiga ada frekuensi solfeggio 528 Hz. Ini ada hubungannya dengan cakra manipura atau cakra pusat atau solar plexus. Warnanya kuning, kemudian lambangnya seperti ini. Letaknya ada di sekitar hati atau pankreas ya. Oke, fungsinya ini sebagai pengontrol emosi. Oke. Frekuensi 528 Hz ini sering disebut sebagai frekuensi kesehatan atau frekuensi panjang umur. Karena apa? Karena dapat mewujudkan berbagai macam keajaiban dalam hidup, kemudian mengaktifkan kreativitas. Oke, selanjutnya bisa mempertajam good feeling atau sinyal peringatan yang diberikan oleh tubuh kita. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas, seperti tadi yang saya sebutkan, kemudian tidak terombang-ambing pada pendapat orang lain dan kejernihan dalam berpikir. Oke, yang keempat ada frekuensi solfeggio 639 Hz. Ini ada hubungannya dengan cakra jantung atau cakra anahata, letaknya di sekitar jantung dan ini merupakan energi dari kasih sayang. Oke. Frekuensi 639 Hz ini dapat digunakan untuk membangun keharmonisan, kemudian dapat digunakan sebagai terapi atau penyembuhan sakit hati atau luka batin, kemudian bisa digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak, baik hubungan pertemanan, hubungan kerja, hubungan cinta, atau hubungan keluarga. Kemudian satu lagi bisa membuat kita memahami perilaku orang lain, gitu ya. Berikutnya yang kelima ada frekuensi solfeggio 741 Hz. Ini ada hubungannya dengan cakra visuda atau cakra tenggorokan. Warnanya biru dan lambangnya seperti ini. Letaknya di sekitar tenggorokan. Oke, fungsinya berhubungan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Gitu ya. Frekuensi 741 Hz ini bisa digunakan untuk komunikasi yang lebih lancar, memahami seni berkomunikasi, kemudian bisa untuk memurnikan tubuh dan pikiran, untuk membuat kita semangat mencari solusi dari problem hidup kita, kemudian bisa mengekspresikan diri, kemudian bisa mengasah kepekaan akan seni dan keindahan. Kemudian 741 Hz ini juga bisa untuk membersihkan rumah dari energi negatif ya, terutama rumah-rumah yang suka ribut, yang penghuninya suka berselisih paham. Kemudian bisa untuk membersihkan kantor di mana barangkali di dalam kantor itu terjadi persaingan yang tidak sehat. Kemudian membersihkan tempat kerja yang penuh intrik. Juga bisa untuk membersihkan toko yang barangkali customernya itu suka berhutang atau rewel gitu ya, atau cerewet gitu ya. Oke, di posisi selanjutnya atau di posisi ke-6 ada frekuensi solfeggio 852 Hz. Ini ada hubungannya dengan cakra mata ketiga atau cakra ajna. Warnanya nila atau biru indigo. Kemudian letaknya di dahi di antara alis mata kiri dan alis mata kanan. Fungsinya ini sebagai kepekaan ya, peka terhadap situasi alam atau peka terhadap situasi sekitar gitu ya. Oke, frekuensi 852 Hz ini cocok didengarkan untuk membangkitkan intuisi dan kanal-kanal kemampuan spiritual. Kemudian bisa menyadari ilusi yang diberikan ego, kemudian membangun semangat non-judgmental atau tidak menghakimi, dan kita sesama pengembara di jagat ini bisa saling memahami. Oke? Lalu di posisi puncak atau posisi ketujuh ada solfeggio frekuensi 963 Hz. Ini ada hubungannya dengan cakra sahasrara atau cakra mahkota, warnanya keunguan ya. Oke, lambangnya seperti ini. Jadi kalau di dalam bunga teratai atau bunga lotus itu di bagian tengah-tengahnya itu dia warnanya gold ya. Oke, letaknya kira-kira 7 jengkal di atas kepala kita ya. Oke, ini ada hubungannya dengan pencapaian spiritual yang baik gitu ya. Frekuensi 963 Hz ini sangat bermanfaat untuk menyadari jika identitas kita yang sejati bukan tubuh ini atau pikiran ini gitu ya. Kemudian penyadaran bahwa kita terhubung satu sama lain dan kita terhubung dengan alam-alam spiritual yang lebih tinggi dan makhluk-makhluk cahaya gitu ya. Oke, sebagai bonus ada solfeggio frekuensi 174 Hz. Ini tidak ada hubungannya dengan cakra, tetapi frekuensi ini bisa membantu mengurangi rasa sakit terutama di punggung bagian bawah atau lower back pain, dan rasa sakit di sekitar kaki juga. Kemudian bisa mengurangi stres, membangkitkan rasa aman, kemudian rasa dicintai terutama mereka yang sering merasa kesepian atau mereka yang tidak pernah merasa dicintai gitu ya.
Oke, selanjutnya di mana kamu bisa dapatkan frekuensi ini? Kamu bisa download lewat YouTube ya. Jadi ketik kata kunci solfeggio frekuensi, nanti di situ akan muncul. Kemudian kamu bisa pilih mana yang paling nyaman didengarkan di telinga. Oke, kemudian bagaimana cara penggunaannya? Cukup didengarkan saja ya. Oke, kemudian kapan didengarkan? Kondisi idealnya adalah ketika kita meditasi tentu saja. Tetapi karena kondisi zaman sekarang tidak memungkinkan orang banyak bermeditasi, jadi kamu bisa dengarkan ketika kamu kerja, kemudian ketika kamu baca buku atau ketika kamu berkendaraan. Tapi harus tetap hati-hati untuk bagian yang terakhir ini ya. Kemudian cocok digunakan sebagai penghantar tidur. Misalkan sebelum kamu tidur, kamu bisa dengerin frekuensi ini, kemudian sampai dengan kamu ketiduran ya. Artinya bukan dalam keadaan kamu tidur kemudian kamu mendengarkan itu gitu ya. Oke, kemudian apakah memerlukan headset atau headphone? Kalau dalam hal ini tidak memerlukan headset ya, jadi nggak usah pakai headset, nggak apa-apa, karena frekuensi ini tidak mengandung stimulasi gelombang otak gitu ya. Oke, kemudian berapa lama didengarkan? Kamu cukup dengarkan 15 sampai dengan 30 menit. Oke. Kalau ada pertanyaan seputar bacaan kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di sana. Saya tutup. Ada yang nyata, ada yang tidak kasat mata. Yang nyata punya cerita seperti kita manusia, yang tidak kasat mata punya banyak rahasia. Demikian bacaan Dharmit kali ini, semoga membantu. I wishing you all the best. Namaste.